selama 40 hari 40 malam. Dalam upacara perkawinanku nanti. Wibisana. Baik, Kanda Maharaja. Saya yakin, lebih dari itu pun, Kanda pasti sanggup. Tapi masalahnya, apakah Dewi itu bersedia menjadi istri Kanda? Ada urusan apa? Dia mau atau tidak mau? Perkawinan. Bila salah satunya tidak mau, itu bukan lagi dinamakan perkawinan. Hanya kaum begal dan para perampok yang biasa melakukan hal seperti itu. Kanda adalah seorang maharaja yang sangat disegani di seluruh daratan Selong dan di seberang lautan, Kanda. Hal itu sangat memalukan. Kamu jangan macam-macam, Wibisana. Bagaimana mungkin dia bersedia kawin denganku? Sementara suaminya sangat tampan. Kanda seorang maharaja yang sangat kaya raya. Sementara kelemahan para wanita adalah gemerlapnya emas, permata, kain sutra, dan segala gelimang kemewahan. Lalu? Biarkan dulu dia hidup dengan tenang di Alengka. Biar matanya silau oleh kekayaan Kanda Maharaja. Sesudah itu, barulah Kanda mulai sering memberikan hadiah emas permata. Dengan begitu, hatinya pasti akan runtuh. Kemudian akan menerima cinta Kanda Maharaja dengan sukarela. Kamu benar, Wibisana. Pikiranmu memang cemerlang. Tapi, dia mau tinggal di mana? Kalau tinggal di istanaku, bagaimana mungkin aku bisa kuat? Kalau Kanda Maharaja percaya, biarkan dia tinggal di Kaputren putri saya. Trijata bisa menemaninya. Dan barangkali bisa Kanda gunakan untuk kayu hati gadis itu. Supaya bisa mencintai Kanda Maharaja. Kamu sungguh cerdas, Wibisana. Suruh Trijata kemari. Dan menemani Widowatiku kalau dia siuman nanti. Aku perlu istirahat. Baik, Kanda. Saya heran, Eyang. Eyang selalu menyuruh saya menjadi orang baik dan selalu berlaku baik kepada orang lain. Tapi yang Eyang berikan malah ilmu kanuragan yang sifatnya cenderung merusak atau menyakiti orang lain. Ilmu apapun bisa menjadi baik dan bisa menjadi jahat. Seperti ilmu obat. Dia bisa digunakan menjadi jahat kalau dia dibikin untuk membuat racun. Karena obat dan racun itu hanya berbeda takaran. Begitu juga dengan ilmu kanuragan. Dia bisa menjadi baik dan juga dia bisa menjadi jahat kalau digunakan untuk merampok dan menindas orang yang lemah. Ya. Sekarang ilmu yang akan Eyang turunkan adalah kekebalan dirimu dari sengatan api. Duduklah, bersikaplah semedi.
Sekarang tugasmu di bumi ini harus segera dimulai. Kau harus mencari kedua orang pamanmu yang bernama Sugriwa dan Subali. Mereka ada di hutan Gua Kiskenda. Kemudian nanti kamu akan berjumpa dengan dua kesatria utama dari Ayodhya. Mengabdilah kepada mereka, karena keduanya adalah kekasih Dewata. Berangkatlah sekarang. Baik, Eyang. Anak itu aneh. Tidak mau bertanya di mana hutan Gua Kiskenda itu. Paling tidak mestinya dia bertanya kemana arahnya. Tapi firasatku mengatakan anak ini akan dikenang manusia sepanjang zaman. Hei, siapa kamu? Saya Sugriwa dari Gua Kiskenda. Kakak kandungku yang menyiksa aku seperti ini. Terima kasih Tuhan telah menyelamatkan saya. Sebentar. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu disiksa oleh kakak kandungmu sendiri. Bagaimana ceritanya? Sebenarnya ini hanya salah paham. Salah paham? Kanda Subali tidak pernah mau mendengarkan penjelasan saya. Dia mengira bahwa saya berniat untuk mengkhianatinya. Lalu bagaimana kejadiannya? Sewaktu kami mendapat tugas dari Dewata untuk menghancurkan Mahesasura dan Lamsura yang telah berbuat lancang dan ingkar kepada Dewata, Kanda Subali menyuruh saya menunggu di luar gua. Dia berpesan, kalau yang mengalir darah merah, artinya kedua musuhnya yang kalah. Tapi kalau darah putih yang mengalir, artinya Kanda Subali yang tewas. Dan saya harus segera menutup pintu gua itu dengan batu besar. Saya melihat darah merah dan darah putih mengalir dari dalam goa. Kakang, pasti kamu sudah mati bersama musuh-musuhmu. Ya. Saya mengira Kanda Subali mati sambil. Maka dengan cepat saya menutup pintu goa. Dan ternyata kakakmu belum mati. Kanda Subali mengira saya memang sengaja mau mengubur dia di dalam goa. Supaya saya bisa memiliki Dinda Dewi Tara. Sebagai pemberian dari kayangan. Kalau mampu mengalahkan Mahesasura dan Lembusura. Dia mengamuk setelah berhasil menghancurkan batu besar yang kamu tutupkan pada mulut gua. Saya dihajar habis-habisan. Waktu sedang melakukan upacara perkawinan saya dengan Dewi Tara. Kemudian diusir dari negeri Gua Kiskenda. Dan istri saya diambil. Lalu, bagaimana sampai kamu bisa terjepit pada batang pohon itu? Itu karena saya tidak tahan menanggung kerinduan saya pada teman dan rakyat saya. Saya sering mencuri-curi datang ke Gua Kiskenda. Tapi suatu saat, Kanda Subali memergoki saya. Kemudian, menghajar saya habis-habisan.
Dan terakhir, tubuh saya dijepit pada dahan pohon. Kamu ingin membalas dendam atas kekejaman kakakmu? Sebenarnya yang saya inginkan adalah bertemu dengan sahabat saya, Anila. Pengasuh saya, Menda dan Jembawan. Serta seluruh rakyat Kiskenda. Dan istrimu Dewi Tara, bukan? Ya. Saya sudah terlanjur mencintai Nini Dewi. Saya bisa mengerti bagaimana perasaanmu, Sugriwa. Sama seperti aku. Kamu tahu, istriku dirampas orang. Maaf, Seorang raja dari negeri Alengka telah menculik istriku. Oh ya, kamu tahu di mana letak negeri itu? sebuah negeri besar di seberang Laut Selong, Gusti. Raja jahat itu pernah dikalahkan oleh Kanda Subali. Tapi karena kepandaiannya bersandiwara, dia diampuni. Bahkan diberi ajian yang sangat sakti yang bernama Pancasona. Hamba sanggup membantu Tuan dengan semua rakyat Gua Kiskenda. Gusti, kamu tidak usah berbaik-baik padaku, Trijata. Aku tetap pada pendirianku. Hanya satu orang yang kucintai seumur hidupku, Kanda Rama Wijaya. Dan katakan pada Uakmu Rahwana, aku akan kalau dia berani sedikit saja menyentuh kulitku. Tugas saya kan hanya menemani Gusti, supaya Gusti tidak kesepian. Romo Wibisana yang menyuruh. Itu hanya akal bulu saja, Trijata. Aku tahu. Pelan kamu akan menceritakan bagaimana baiknya Uakmu Rahwana. Bagaimana emas dan permatanya melimpah ruah. Jawab dengan jujur, Trijata. Kita sesama wanita. Wak Rahwana memang yang menyuruh saya melakukan itu, Gusti. Tapi Romo Wibisana tidak. Romo membawa Gusti ke keputren saya untuk menghindari tindakan kurang ajar Wak Rahwana. Terus terang, saya sangat prihatin dengan nasib Gusti. Seluruh keluarga Kedaton sangat tahu bagaimana sikap kasar Wak Rahwana terhadap wanita. Rahwana tidak akan bisa melakukannya kepadaku. Karena dia tidak akan bisa mendapatkan Sinta. Karena Sinta tanpa nyawa adalah bangkai, bukan lagi Sinta. Kalau saja saya mampu, ingin sekali rasanya saya membebaskan Gusti Dewi dari negeri ini. Terus terang, Gusti, saya tidak betah tinggal di sini. Saya benar-benar merasa tersiksa, Gusti. Kenapa? Bukankah negeri ini kaya raya? Dan sebagai putri seorang pangeran, kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan. Terkadang, saya bertanya-tanya kepada Dewata. Kenapa Romo dan saya dilahirkan sebagai manusia? Sedangkan saudara Romo yang lain adalah Denawa. Yang masing-masing membawa watak yang sangat jauh berbeda. Itulah sebabnya saya sangat bahagia sekali ketika diberi tugas untuk menemani Gusti. Trijata, maukah kau menjadi saudaraku? Gusti, hamba akan melindungi Gusti. Apapun yang terjadi.
Gusti, Gusti Subali, Gusti Sugriwa menantang. Kau menantangku, Sugriwa? Oh, ternyata dua orang itu yang telah membebaskanmu dari hukumanku, hah? Mereka tangan Dewata yang membebaskan orang yang dihukum secara sewenang-wenang. Aku menuntut Kanda untuk membersihkan namaku dari tuduhan keji yang kau timpakan kepadaku. Kamu tidak pernah cerah, Sugriwa. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Aku lebih rela mati dengan kepastian yang jelas bahwa aku tidak pernah bersalah. Bahwa aku tidak pernah secuil pun berniat mau mengkhianatimu, Kanda. Apalagi melakukan kelicikan. Selama ini aku harus menanggung tuduhan keji yang kau timpakan kepadaku. Di samping aku harus menderita siksaan yang tidak terperikan sakitnya bertahun-tahun. Dengarkan rakyat Gua Kiskenda. Sebenarnya rajamu lah yang melakukan kelicikan. Dia sengaja menghukumku untuk menguasai hadiah dari Dewata. Akuilah, Kanda Subali, bahwa sebenarnya kamulah yang serakah. Kamu ingin menjadi raja di Gua Kiskenda ini dan menyunting Dewi Tara untuk menjadi istrimu tanpa ada orang kedua. Lalu untuk membenarkan tindakanmu, kamu menuduhku berbuat lancung. Kamu sengaja menutup telingamu untuk tidak mendengar penjelasanku, Kanda. Cukup, Subali. Kekejaman Tuan sudah seperti binatang. Ada urusan apa Tuan mencampuri urusanku? Hah? Aku tidak bisa melihat segala sesuatu yang berlebihan. Dan tindakan Resi kepada adik kandung sendiri sudah melewati batas kepatutan itu sendiri. Artinya Tuan merasa lebih pantas untuk menghadapiku. Aku semakin yakin bahwa Sugriwa adalah kebenaran yang tertindas. Dan aku terlahir untuk menjadi kepanjangan tangan orang-orang yang tertindas. Pancasona! Rupanya anjian itu yang diceritakan Sugriwa. Begitu tubuhnya jatuh ke tanah, maka dia bisa hidup kembali. Kenapa kamu ikut campur dalam urusan kami? Kau telah membunuh seseorang yang tidak punya kesalahan kepadamu. Bukan aku yang membunuhmu, Subali. Panah Goa Wijaya akan kembali kepadaku kalau kamu tidak berdosa. Apa ada manusia yang suci dari dosa? Dia yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Dan dia dengan cepat menyadari kesalahannya sendiri. Kemudian menghentikannya dengan meminta maaf. Siapa sebenarnya kamu? Aku Rama Wijaya dari Ayudiapala.
Aku melihat aura Wisnu menyelimuti dirimu. Artinya, aku benar-benar berdosa. Sugriwa, kemarilah Sugriwa. Maafkan aku, Sugriwa. Sebenarnya, ucapanmu itu benar, Sugriwa. Dan pada akhirnya, timbul keinginanku untuk menguasai negeri Gua Kiskendha ini. Juga istriku Tara sendiri. Tanpa ada kamu yang merecokiku. Maukah kamu memaafkan aku, Griwa? Dari pertama saya berusaha untuk memaafkan Kanda. Pada saat Kanda mengusir saya pertama kali. Kanda, Bopo. Tidak ada yang mampu menghentikan laju kematian yang sedang mendatangi seseorang. Tidak juga aku. Sugriwa akan menggantikanku untuk menjadi suamimu. Sebagaimana dulu pernah mendampingi kamu dalam joli perkawinan sebelum kedatanganku. Kamu mengerti, istriku? Bopo. Karena kematian Bopo adalah suratan Dewata, maka tidak boleh ada dendam dalam hatimu, baik kepada Gusti Rama Wijaya maupun pada pamanmu Sugriwa. Bahkan, aku minta kamu memanggil pamanmu dengan sebutan Bopo. Kamu mengerti, Anggada? Hamba mengerti, Bopo. Sugriwa, kamu harus menggantikan aku menjadi suami dan ayah dari anakku. Dan perintahlah rakyat Gua Kiskendha ini dengan adil dan penuh kasih sayang. Baik, Kanda. Kalau begini terus, kesabaranku bisa habis, Wibisana. Lalu, apa yang mau Kanda lakukan? Apakah Kanda menginginkan kejadian yang menimpa diri Dewi Widowati terjadi lagi pada diri Dewi Sinta? Menurut Trijata, Sinta tetap mengancam mau bunuh diri jika Kanda Maharaja berani menyentuhnya. Akan kuhancurkan seluruh kayangan dewa kalau nasib Sinta seperti Widowati. Aku tahu, para dewa sengaja bersekutu memusuhiku. Mereka selalu menghalang-halangi keinginanku. Sabar, Kanda. Tunggulah beberapa waktu lagi. Sebuah batu pun bisa berlubang jika terkena tetesan air. Apalagi hanya hati manusia.
Siapa kau? Hamba Anoman, putra Anjani. Hamba disuruh Eyang Gotama untuk mencari Paman Subali dan Sugriwa, yang kata beliau berada di negeri Gua Kiskenda. Kamu jangan mengaku aku anak muda. Yundaku Anjani belum bersuami. Keliru kamu kalau mengira aku percaya kau sebagai anaknya. Hamba salah satu keajaiban yang ada berlaksa-laksa di Mayapada ini. Apa yang mustahil di tangan Sang Pencipta? Di mana sekarang ibumu? Ibu dijemput oleh para Hapsari menuju Kayangan. Kemudian hamba dibesarkan oleh alam. Dipungut anak oleh Betara Bayu. Dan diajarkan kebijakan oleh Sang Narada. Itu ayahku. Tapi secuil pun kamu tidak meniru kebijakan ayahmu. Kamu gerasa gerusu, layaknya kaum kerah. Kurang ajar! Cukup, Anila. Buktikan kalau kamu benar-benar putra dari Yundaku Anjani. Hamba terlahir di pinggiran Telaga Sumala. Eyang hamba seorang resi, bernama Gotama. Dan eyang putri hamba bernama Dewi Indradi. Ibu hamba mempunyai 2 orang adik yang bernama Subali dan Sugriwa. Cukupkah penjelasan hamba? Kalau kamu benar-benar putra Yunda Anjani, sebutkan nama kecil saya dan Kanda Subali. Menurut ibu, nama kecil paman berdua adalah Kuarsa dan Kuarsi. Paman. Maaf, Paman. Apa kedua tuan itu para kesatria dari Ayodhya? Dari mana kamu tahu? Eyang Gotama, beliau menyuruh hamba untuk mengabdi padanya. Ya. Terimalah sembah bakti hamba, Gusti. Kalau diperkenankan, hamba bersedia mengabdi kepada Paduka. Saya terima sembah baktimu, Anoman. Saya senang kalau kamu mau bergabung dengan kami. Paman, bolehkah hamba memberi hormat yang terakhir kepada Paman Subali? Oh ya, silakan. Sebelum upacara Cita Sangskara ini dilanjutkan. Ayo, Terima kasih. cepat. Anak itu memiliki keyakinan yang sangat kuat. Suatu saat aku pasti akan membutuhkan bantuan dia. Mungkin itu daratan Alengkadirja. Bagaimana keadaanmu saat ini, istriku? Mungkin akan lebih baik kalau kita mendirikan sebuah pesanggerahan di sekitar sini, Kanda. Supaya pemikiran kita untuk membebaskan Yunda Dewi akan tetap bergelora. Seperti ombak Laut Selong itu, Kanda. Ya, itu gagasan yang bagus. Tapi kita harus rundingkan dengan Sugriwa. Ayo.
Terima kasih cucuku. Kalian telah membebaskanku dari kehinaan sebagai denawa. Maaf, Tuan siapa? Aku Badara Kangka, dewa dari binatang bersayap. Aku dikutuk Sang Jagatnata karena telah melakukan kelalaian. Sungguh tersiksa hidup sebagai siluman raksasa. Rama Wijaya, sebagai tanda terima kasihku, akan kutunjukkan tempat pohon Sandilata Mausadi yang daunnya berkhasiat mampu menyembuhkan segala penyakit. Bahkan, orang yang telah meninggal dunia sekalipun bisa kau hidupkan kembali. Terima kasih atas kebaikan Betara. Mudah-mudahan bermanfaat bagi manusia. Pohon itu hanya tumbuh di sebuah bukit, di sebelah tenggara Gunung Maliawan. Daunnya seperti tapak manusia, berwarna biru kemerah-merahan. Baunya wangi menyengat. Pergilah, cari pohon itu. Aku harus segera kembali ke Kahyangan. Kanda, kita cari tempat itu. Mungkin akan sangat berguna bagi kita kalau kita menyerang Kalangka Dirija. Iya. Kenapa hanya sanggrahan, Tuan? Dengan rakyat saya yang banyak, kita bisa membangun istana. Bahkan di antara mereka ada golongan siluman yang cukup memiliki kesaktian. Mereka bisa mendatangkan batu dan para siluman pengukir. Yang penting, harus ada tenaga yang mampu mengawasi pekerjaan mereka. Saya kira Jembawan dan Menda pasti bisa mengatur semua pekerja. Juga Anuman dan Anggada. Anila juga bisa, karena dia putra Betara Narada. Dan tentu saja, saya sendiri akan turun tangan. Saya akan buatkan gambarnya. Baik. Yang penting adalah istana itu harus mempunyai menara pengintip yang mengarah ke Laut Selong. Bangunan ini untuk apa? Untuk istirahat Kanda Rama. Yang ini untuk Pasamuan Agung. Anak itu tenaganya luar biasa. Tapi kesaktiannya belum teruji. Rakyat Goa Kiskenda. Tempat ini adalah istana kedua kalian selain Goa Kiskenda. Ini semua hasil karya dan karsa kalian sendiri. Maka, kedaton ini akan kuberi nama Pancawati. Seluruh rakyat Kiskenda, ada sebuah keinginan yang ingin kusampaikan kepada kalian semua.
Saat ini, istriku ditawan oleh Maharaja Rahwana dari Alingkadirja. Berita ini aku dengar dari seekor burung Raja Wali yang bernama Jatali, yang mencoba menolong istriku. Namun dia tidak berhasil, dan bahkan dapat dikalahkan oleh Rahwana. Aku hanya ingin mendapatkan kepastian bagaimana kesehatannya, keadaannya, dan keselamatannya. Nah, siapa di antara kalian yang berani menjadi utusanku untuk menyelundup ke Alingkadirja? Saya, Gusti. Ya, kamu ke depan. Kenapa kamu duduk di belakang, Anoman? Sama saja, Paman. Di belakang pun saya masih bisa mendengar sabda Gusti Ramawijaya. Kamu sanggup, Anoman? Kenapa dari tadi diam saja? Hamba tidak ingin mendahului yang lain, Gusti. Mungkin ada yang lebih dulu sanggup daripada saya. Baik. Kalau kamu bertemu istriku, berikanlah cincin ini. Dan pastikan dengan teliti bahwa cincin ini masih cukup dipakai di jari manisnya. Pergi. Baik, Gusti. Mudah-mudahan anak itu tidak sekedar berani. Ya, seorang telik sandi yang baik, di samping berani, dia juga harus cerdas. Mata batinku mengatakan bahwa Anoman memiliki semua persyaratan itu. Anoman, apa yang kamu lakukan? Kenapa membuat kerusakan di sini? Saya menggunakan batu dan pohon untuk tumbuhan loncatan saya menyeberangi lautan. Tapi ternyata tidak ada yang kuat, Paman. Oh. Anoman, naiklah ke tanganku dan melompatlah sekuat tenagamu. Mohon ampun, hamba akan menginjak tangan Gusti.
Aha. Ai, kamu lucu sekali. Kembang sepatu, kembang kenanga, buah duku di atas kayu. Monyet? Kok bisa bicara? Dayang cantik, mau kemana? Bolehkah aku ikut denganmu? Boleh. Ayo. Sini. Nyet, sini. Sini. Aduh, lucu sekali. Kamu tidak usah menutup-nutupi kenyataan, Trijata. Saya yakin kamu dapat tekanan dari uakmu karena sikap saya tidak berubah sedikit pun. Hamba masih bisa mengatasi, Gusti. Mungkin karena Wak Rahwana sangat tergila-gila pada Gusti. Wak Rahwana menganggap bahwa Gusti adalah titisan dari Dewi Widowati yang pernah ia gandrungi beberapa puluh tahun yang lalu. Siapa yang mengizinkan kamu masuk membawa binatang ke Damansari? Untuk kesenangan dan kebahagiaan Gusti Dewi Sinta, tidak perlu ada izin-izinan. Aku tidak percaya Dewi Sinta suka sama monyet. Kalau tidak percaya, ya sudah. Saya harap dia cepat-cepat marah dan menurunkan hukuman yang berat kepadaku karena menolak kemauannya. Kenapa bicara Gusti seperti orang yang putus asa? Jangan-jangan cuma saya yang bertahan setia. Sementara Kanda Ramawijaya tidak ada kabar beritanya. Alangkah sia-sianya pengorbananku kalau sampai hal itu terjadi. Gusti sendiri pernah berkata bahwa seorang istri harus setia. Dan Gusti sendiri pernah bilang bahwa Gusti Ramawijaya adalah seorang laki-laki yang setia dan bertanggung jawab. Sudah lama saya menjadi tawanan di sini. Sementara sampai sekarang, sama sekali tidak ada usaha yang dilakukan oleh Kanda Ramawijaya, baik untuk mengetahui atau mendengar keadaan saya. Itu kan Gusti Dewi. Dapat bunganya, Dayang? Lengkap, Gusti Dewi. Maaf, hamba nemu seekor monyet lucu. Mana? Ini Gusti Dewi. Dia dapat bicara, Gusti. Mungkin Gusti berkenan untuk sekedar hiburan? Benar, kamu bisa bicara. Benar, Gusti. Dayang, bawa bunga itu ke tempat persembahyangan. Dan kamu persiapkan untuk upacara persembahyangan senjakala nanti. Baik. Ampun, Gusti. Maafkan cara hamba memasuki keputren ini. Hamba Anoman diutus Gusti Rama untuk menyampaikan ini, Gusti. Apa pesan Gustimu? Beliau cuma menyampaikan apakah cincin itu masih muat di jari manis Gusti seperti dulu. Lihat Anoman, cincin ini masih cukup seperti dulu. Katakan kepada Gustimu kalau aku masih tetap suci. Dan kalau Rahwana berani menyentuh kulitku, aku akan... Kanda Anoman, sampaikan kepada Gusti Ramawijaya. Saya, Trijata, siap menjadi saksi atas kesucian Dewi Sinta. Semuanya akan hamba sampaikan, Gusti Sinta. Termasuk kesaksian Trijata. Di mana Kanda Rama berada?
Gusti Rama telah mendirikan kerajaan monyet di seberang Laut Selong ini. Nama negerinya Pancawati. Kami sedang mempersiapkan pasukan untuk menyerbu kemari. Sebenarnya, hamba bisa membawa Gusti sekarang juga. Tapi Gusti Rama tidak memerintahkan. Hamba mohon, Gusti Sinta tetap bersabar sampai datangnya hari pembebasan. Aku sudah bahagia, sudah ada kabar dari Kanda Rama. Katakan, aku sudah sangat rindu. Hamba mohon diri, Gusti. Hamba ingin melihat-lihat kehebatan negeri ini. Kanda. Hati-hati, Kanda Anoman. Di sini gudangnya orang sakti. Jangan sampai Kanda tertangkap. Karena kekejaman orang Alengka lebih buas dari binatang. Terima kasih atas nasihatmu, Tricata. Mudah-mudahan Dewata melindungi saya. Ada apa kamu mundar-mandir? Kalian ini benar-benar pohon begitu saja dijaga. Apa rakyat Alengka suka mencuri daun? Hah? Atau memakan ranting kering? Hah? Hai, pergi dari sini. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan mendekati pohon keramat ini. Ayo pergi. Baik, baik, Tuan. Kurang ajar. Hei, monyet! Panggil pasukan panah! Iya! Tangkap monyet itu hidup-hidup. Aku tidak mau tahu bagaimana caranya. Kalau perlu kerahkan semua prajurit Alengka. Prajurit macam apa kalian? Menangkap monyet begitu saja tidak becus. Baik, Gusti. Alah! Indrajit, menghadapi segala sesuatu itu harus tenang. Tidak usah gerasa gerutu. Baru menghadapi seekor monyet, sudah seperti menghadapi beruang ngamuk. Saya kesal, Eyang Patih. Prajurit negara adidaya Alengka Diraja yang disegani seluruh negeri sampai di seberang lautan. Tidak bisa menangkap seekor monyet yang merusak pohon yang dipuja maharajanya. Bagaimana kalau Romo Maharaja tahu? Dia pasti murka, Eyang Patih. Aku yakin dia bukan monyet biasa. Sebaiknya kau sendiri yang turun tangan. Iya. Sebaiknya saya pergi ke sana. Minggir!
Minggir semua! Minggir semua! Hai monyet, nekat kamu masukkan kepalamu ke mulut singa. Karena singanya ompong, Tuan Muda. Oh ya, nama saya Anoman dari negeri Pancawati di seberang lautan. Hampir seluruh negeri seberang lautan adalah taklukan Romo Rahwana. Saya tidak pernah mendengar nama Pancawati. Sekarang dengarkan baik-baik. Negeri Pancawati akan menghancurkan Alengka Dirca. Kurang ajar! Ambilkan kala rantai naga balun. Ini Gusti. Hadapkan monyet busuk ini ke hadapan Romo Maharaja Rahwana. Cepat! Ayo! Ayo! Ajari anak buah Tuan untuk menghormati seorang tawanan. Hei, kamu harusnya mendapat perlakuan yang lebih buruk dari ini karena kelakuanmu yang kurang ajar. Tapi Tuan harus ingat, saya seorang telik sandi, bukan pencuri atau perampok. Hei, kamu hanya binatang rendahan yang kurang ajar. Perlakuan yang pantas untukmu adalah seperti binatang rendahan. Bawa dia ke Balai Pasemuan Agung. Kisah 6 pendekar berjuang demi mengakhiri kekuasaan yang menyengsarakan. Dibintang John Ho Jin, Kim Yong Min, Jo Wai, Yoon Yohan, Shin Se-geun, dan Yoon Hyun Sang. 6 naga terbang, a.k.a. Six Flying Dragons, mulai 12 Februari jam 9 pagi di RTV. Bawa dia masuk. Itu tawanannya, Romo. Cium lantai penghadapanku, monyet buluk. Siapa kamu? Berani memasuki negeriku? Namaku Rahwana, Maharaja kaya raya, pencuri istri orang. Rupanya kamu ingin pamer ilmu di sini, monyet buluk. Kamu belum tahu siapa Rahwana. Di sini, kesaktian sebesar apapun tidak punya arti secuil pun. Aku ingin tahu, apa kulitmu cukup kebal terhadap api? Hah? Indrajit, siapkan kayu bakar di alun-alun. Panggang monyet buluk ini hidup-hidup. Baik, Romo. Wibisana, aku yakin manusia kera itu memang sengaja dikirim oleh pangeran dari Ayodhya untuk kembali merebut kekasihku Sinta. Wibisana. Iya, Kanda. Perketat penjagaan di rumahmu. Aku akan membuatmu celaka kalau sampai terjadi apa-apa dengan Sinta. Kanda Maharaja, tidakkah kita akan lebih bijak kalau kita membebaskan Anoman dan kita pergi menemui suami Dewi Sinta untuk berdamai? Wibisana, apa telingaku tidak salah dengar? Apa maksudmu bicara seperti itu? Karena
Karena Kanda berada di pihak yang salah. Dan Dewata tidak suka pada seseorang yang suka mengganggu istri orang lain. Mulutmu sangat menyakitkan telingaku, Wibisana. Sebagai adik, harusnya kamu selalu mendukung tindakanku. Seharusnya kamu mempengaruhi Sinta supaya cepat-cepat menerima lamaranku. Bukan malah membela orang lain. Sebagai saudara yang selalu memberikan dorongan ketika kakaknya melakukan kebaikan. Dan akan memberikan teguran dan nasihat manakala kakaknya berbuat lalai, apalagi sesat. Sungguh, saya tidak mau melihat Kanda Maharaja mendapat kutukan dari Dewata karena melakukan perbuatan yang paling tercela di muka bumi ini. Mencuri istri orang lain adalah perbuatan yang paling rendah, Kanda Maharaja. Kanda, hentikan, dia adikmu sendiri, kasihan. Minggir, Sarpakenaka. Tidak boleh terjadi. Seekor singa mempunyai adik seekor domba. Siapapun yang berani menentangku, dia adalah musuhku. Walaupun dia adalah adik kandungku sendiri. Saya hanya menjalankan tugas yang telah diberikan oleh Eyang Prabu Somali untuk meluruskan dan mengingatkan kalau Kanda Maharaja melakukan sebuah penyimpangan. Kau memang harus kubunuh, Wibisana. Jangan kau pikir aku tidak tega untuk membunuh adik sendiri. Jangan, Nanda Maharaja. Nanda Maharaja, jangan ikuti amarahmu. Dia adik kandungmu sendiri. Kakak! Kakak, kenapa kau tega bunuh adikku? Wibisana! Wibisana! Wibisana, kamu terlalu keras kepala. Kamu selalu menentang maksudku. Siapa yang tertangkap, Dayang? Kata prajurit, dia adalah mata-mata yang tertangkap menyelundup ke dalam kedaton, Gusti Dewi. Dia mau hidup-hidup, Gusti Dewi. Orangnya seperti apa? Wajahnya seperti kera, Gusti Dewi. Seperti kera? Awas. Gusti Dewi. Tidak. Jangan dekat-dekat. Apinya mau dinyalakan. Apa kesalahannya? Kenapa harus hidup-hidup? Mestinya kan diadili dulu. Dia itu mata-mata. Tidak perlu diadili untuk menghukumnya dan tidak perlu dibuktikan lagi. Dan yang paling penting, dia itu telah menghina Ayahanda Rahwana. Bakar!
Jangan! Jika Kedaton! Baik kamu, ambil air! Hei, tangkap dia! Jangan-jangan ini kutukan karena Kanda telah membunuh Adi Wibisana, Kanda Maharaja. Pasti monyet itu yang bikin ulah. Kurang ajar. Aku bersumpah, manusia kera itu akan kurencah dengan pedang pusakaku. Kanda Hanoman. Dewi? Kanda selamat? Saya harap Dewi tidak menangisi saya. Saya benar-benar bernasib malang, Kanda. Ayahanda Wibisana telah dibunuh oleh Wak Rahwana. Dan mayatnya dibuang di hutan di kaki Gunung Suwela. Mana mungkin seorang kakak tega membunuh adiknya sendiri, Tricata? Menurut Uwak Kumbakarna, ayahanda sedang menasihati Uwak Rahwana untuk membebaskan Kanda dan mengembalikan Gusti Dewi Sinta dan meminta maaf kepada Gusti Ramawijaya. Pasti Rahwana tersinggung, kemudian membunuh ayah Dewi. Ya, itulah yang terjadi. Ya, saya akan mencari beliau. Tapi, kalau ketemu, akan saya bawa ke Pancawati. Terima kasih, Kanda Hanoman. Maaf, apakah Tuan yang membakar kota Alengkadirija? Saya membebaskan diri dari api yang mengepung saya. Tapi, api itu terbawa ketika saya terbang. Api berjatuhan ke rumah-rumah yang ada di kawasan timur Kedaton. Makanya rumah ini selamat. Saya akan berangkat, Dewi. Sampaikan salam saya kepada Gusti Sinta. Nanti akan saya sampaikan.
Siapa dia, Anoman? Maaf, Gusti Prabu. Hamba sedikit menyimpang dari perintah Gusti. Beliau adalah Wibisana, adik kandung Maharaja Rahwana. Beliau tewas dibunuh oleh kakak kandungnya sendiri. Lalu, bagaimana keadaan Dinda Sinta? Hamba melihat cincin dari Gusti masih cocok di jari manis Gusti Sinta. Dan beliau mengatakan bahwa beliau masih tetap suci. Gusti Sinta bersumpah akan bunuh diri kalau Rahwana berani menjamah kulitnya. Dia belum saatnya mati. Anoman. Saya, Gusti. Di sebelah tenggara Gunung Maliawan, ada sebuah bukit di mana tumbuh pohon Sandilata Mausadi. Cepat ambil untukku. Baik, Gusti Prabu. Maaf, Kanda. Apakah Hanoman tahu bentuk pohon Sandilata Mausadi itu? Oh iya, saya lupa belum beritahu dia. Paling-paling dia akan kembali